Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Haslinda. Di sini saya akan membahas materi baru nih, yaitu kelembagaan dan pendayagunaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Baik, untuk selanjutnya simak video saya ya. Untuk pembahasan pertama, yaitu kelembagaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yaitu Pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat yang dibayarkan melalui Basnas atau LAS dapat mengurangi kewajiban membayar pajak dari penghasilan kena pajak. Untuk itu, Basnas dan LAS berkewajiban memberikan bukti setoran zakat kepada musaki. Bukti setoran ini digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Zakat yang terkumpul wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam, dan pendistribusiannya dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewajiban di mana di dalam pasal 25 dan 26. Zakat yang terkumpul gunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Namun, pendayagunaan untuk usaha produktif jika kebutuhan pasar mustahik sudah terpenuhi. Basnas dan LAS tidak hanya menerima zakat tetapi juga diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengelola infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dicatat dalam pembukuan tersendiri agar pengelolaan zakat infak, sedekah, dan dana sosial lainnya yang dikelola oleh Basnas transparan dan akuntabel. Maka Basnas kabupaten atau kota wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaannya ke Basnas provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. Begitu pula Basnas provinsi. Sedangkan lembaga amil zakat wajib melaporkan kegiatan kepada Basnas dan pemerintah secara berkala. Basnas dan pemerintah secara berkala. Basnas wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri secara berkala. Laporan neraca tahunan Basnas diumumkan melalui media cetak atau media elektronik. Selanjutnya yaitu manajemen kelembagaan zakat. Manajemen zakat ialah pengelolaan dengan menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran zakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Pasal 1 Bab 1, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dan pengumpulan serta pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam pengelolaan zakat, yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran para amil zakat selaku pengemban amanah pengelola dana-dana tersebut. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen zakat, yaitu yang pertama, transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, penggunaan teknologi. Yang ketiga, pengembangan SDM. Yang keempat, sumber daya manusia yang terampil. Yang kelima, pengembangan program inovatif. Yang keenam, edukasi, sosialisasi, regulasi, dan kebijakan. Yang ketujuh, regulasi dan kebijakan. Yang kedelapan, kolaborasi strategis dengan lembaga terkait. Dan yang terakhir yaitu transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya yaitu program pendayagunaan zakat. Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga dan kekuatan. Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki, serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya yaitu strategi pendayagunaan zakat. Ada beberapa teknis pelaksanaan program yang perlu diperhatikan secara manajerial, antara lain yaitu yang pertama, perencanaan program, yang kedua, monitoring dan evaluasi program, yang ketiga, manajemen keuangan, yang keempat, pemilihan mitra kerja, dan yang terakhir, kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan jangan lupa simak video-video yang akan saya paparkan di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.